Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana tanzila liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita akan semakin mensyukuri apa yang Allah titipkan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pembawa risalah al-Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Jamaah Masjid Kasiti yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersilaturahim kembali, tentunya di program Masjid Kasiti Kajian Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semuanya. Malam ini saya akan menyampaikan bagaimana kita memahami makna jihad. Sekali-kali kita bahas jihad, bukan jihad, jihad. Suatu hari Rasulullah memberikan nasihat. Kata Rasul, hindari keluargamu dari kafir jahada. Bukan jahada, jahada. Kemudian Nabi ditanya, wahai Rasul, apa itu kafir jahada? Kafir jahada itu menutup diri dari persoalan agama, menutup diri dari masjid, tidak tahu persoalan masjid, menutup diri dari Islam, tidak tahu persoalan Islam, dan seterusnya. Sehingga kata Nabi, hindari keluargamu dari kafir jahada. Jadi bukan jahada, jahada. Nah, pada malam hari ini saya akan mencoba menyampaikan, memahami makna al-jihad. Tentunya yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, banyak sekali kita menemukan kata jihad, sering sekali. Dan itu artinya ketika kita sering menemukan kalimat tersebut, ada sesuatu makna yang terkandung di dalamnya. Karena setiap yang muncul, yang ada di dalam Al-Quran, pasti tidak diragukan kebenarannya. Al-jihad atau jihad itu sesuatu yang familiar, tetapi di sisi lain ada mungkin sekelompok manusia yang alergi terhadap bahasa jihad ini. Karena ada sebagian orang yang menerjemahkan jihad itu dengan darah, peperangan,
ekstrim, sadis. Apalagi dulu ada apa itu pemboman bunuh diri dengan dalih jihad, dan itu menakutkan ketika diterjemahkan seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Maka di sisi lain masyarakat muslim harus memahami makna jihad itu sendiri. Kalau kita melihat maratibul jihad, perspektif Ibnul Qayyim, maratibul jihad, perspektif Abdul Qayyim, Ibnu Qayyim, maka di situ ditemukan jihadun nafs, kemudian wa yujahidus syaitan, kemudian wa yujahidul kafir wa jihadul munafik. Jadi jihad terhadap diri sendiri, jihadun nafs, kemudian jihad terhadap setan. Ini kalau kita melihat dalam perspektif Ibnul Qayyim. Kemudian jihad terhadap kemungkaran, jihad terhadap kezaliman. Al-munkar kalau kita melihat di dalam Al-Quran, al-munkar itu anil kufri, artinya kekafiran itu, anis syirki, kemusyrikan, anit tarki tibai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu al-munkar. Kemudian kalau berbicara jihadun nafs, yang pertama berbicara jihadun nafsi, yang pertama adalah ayyujahidaha ala ta'allumil huda. Ini berbicara jihadun nafs, berjihad untuk mempelajari petunjuk Islam. Berjihad itu, jihad kalau dimaknai berjihad itu bersungguh-sungguh. Berjihad itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Maka makna daripada jihadun nafs adalah ayyujahidaha ala ta'allumil huda, berjihad untuk mempelajari petunjuk Islam. Jadi berjihad untuk mempelajari Islam. Karena bisa jadi identitasnya adalah seorang muslim, orang Islam, tetapi belum mendapatkan petunjuk. Maka diterjemahkan di film itu Islam KTP. Jadi statusnya muslim, Islam, agamanya Islam, tapi masih belum mendapatkan petunjuk, belum terbuka hatinya untuk sholat, belum terbuka hatinya untuk membaca Quran, belum terbuka hatinya untuk yang lain. Nah, ini perlu mendapatkan petunjuk, dan hanya Allah lah yang mampu memberikan petunjuk. Yang kedua, ayyujahiduha 'alal 'amali bihi ba'da ilmihi, berjihad untuk mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Hadis populer, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang dinamakan dengan seorang muslim yang berkualitas itu adalah yang mau mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, kemudian mengamalkannya.
Orang yang mengamalkan apa yang sudah dipelajari bagian daripada jihadun nafs. Atau dalam bahasa Al-Qur'an, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak pantas orang-orang mukmin itu pergi seluruhnya ke medan perang, tetapi hendaklah ada di antara mereka sekelompok untuk tafaqquh fid din, mempelajari agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Setelah mempelajari agama, kembali kepada kaumnya, kemudian mengajarkannya. Itu yang dinamakan jihadun nafs, yaitu bersungguh-sungguh mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Maka hadis sering kita dengar, sering kita baca, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, kata Rasul. Hanya satu ayat wajib untuk disampaikan. Yang ketiga, ayujahiduha ala da'wati ilaih, berjihad untuk berdakwah kepada petunjuk. Sasaran dakwah itu adalah mengajak manusia untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Da'watun nas ilallah bil hikmah wal mau'izah. Dakwah itu bukan mengajak kepada satu mazhab, bukan mengajak kepada satu golongan, bukan mengajak kepada yang lain, tetapi dakwatun nas ilallah. Atau dalam bahasa Al-Qur'an, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Al khair adalah ilallah. Al khair adalah ilallah. Ada yang menafsirkan ilal Quran, ilal Islam. Mengajak manusia kepada Al-Quran, hakikatnya kepada Allah. Kepada Islam, hakikatnya kepada Allah. Yang keempat, ayyujahidaha ala sabri ala masyaqid da'wati ilallah. Berjihad untuk sabar atas segala kesulitan dalam dakwah. Ini berbicara qadaya dakwah. Merubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain itu sangat sulit. Ada tahapannya, perlu kesabaran. Makanya kenapa Nabi Yunus diingkob, ditelan ikan hiu, karena tidak sabar di dalam membina umat kaumnya ketika itu. Maka tidak boleh meninggalkan kaumnya walaupun dengan karakter yang berbeda, harus sabar. Dan ini bagian dari jihadun nafs. Kemudian selanjutnya wajihadus syaitan. Ini perspektif Ibnul Qayyim. Wajihadus syaitan. Wajihadus syaitan. Jadi yang dimaksud dengan jihad melawan syaitan itu adalah fasabru yadfa'us syahawat wal iradatil fasidah, yaitu dengan sabar yang dapat menolak syahwat dan keinginan yang jahat. Syaitan itu al-istihwadha alaihim, menggelincirkan jiwa manusia, menggelincirkan kolbu manusia, menggelincirkan dimensi-dimensi kemanusiaan. Termasuk di dalamnya ada syahwat, ada hawa nafsu. Maka wajihadus syaitan adalah melawan atau jihad melawan setan itu harus dengan sabar. Makanya ada ayat yang apa tuh? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah.
wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada sabar dan sholat. Ternyata sabar itu salah satu senjata seorang muslim di dalam berjihad melawan setan yang dapat menolak syahwat dan keinginan jahat. Karena syahwat itu bagian yang ada dalam diri manusia. Hawa nafsu bagian yang ada dalam diri manusia. Dan setan itu mainnya di sana. Setan mainnya di syahwat. Setan mainnya di hawa nafsu. Maka musuh yang paling dahsyat itu yang menyerangnya dari dalam diri manusia, bukan dari luar manusia. Kalau dari luar ada yang menyerang, bisa kita lawan dengan senjata atau dengan apa. Tapi kalau setan menyerangnya bagian dalam manusia, syahwatnya diserang, hawa nafsunya diserang, sehingga syahwat dan hawa nafsu mengendalikan nafas jiwa. Kalau jiwa sudah dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu, maka akan lahirlah nafsul imarah. Jiwa-jiwa yang imarah. Imarah dalam Al-Quran banyak diperumpamakan seperti binatang, balhum adol, lebih sesat dari binatang. Kal hijarah, seperti batu, au asyadu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Ini efek daripada setan menyerang manusia dari dalam. Maka wajihadus syaitan, salah satunya adalah jihad melawan setan dengan sabar. Yang kedua, wal yaqinu yadfa'u asyukuka wasyubuhati, dengan yakin yang dapat menolak keraguan dan syubhat. Berarti keyakinan ini sangat penting. Jadi wal yakin, dengan keyakinan bahwa kita mampu melawan setan itu. Jadi berjihad, jihad melawan al-istihwadha alaihim, setan yang menggelincirkan manusia. Kemudian selanjutnya adalah wajihadul kuffar, wajihadul munafiqin. Wajihadul kuffar, wajihadul munafiqin. Ya, al-munkar anil kufri, dan disampaikan. Anil munkar, kemungkaran itu adalah kekafiran. Bahkan bicara tentang musuh Islam itu salah satunya al-kuffar. Jadi gerakan-gerakan kafiriyah, ideologi kekafiran itu bagian dari musuh-musuh Islam. Ideologinya. Lantas bagaimana berjihad melawan kekafiran dan kemunafikan? Yang pertama, bil qalbi. Jihad melawan orang-orang kafir dan munafik dengan hati. Ini masih global ya, kumaha dengan hati. Yang kedua dengan lisan. Wabil lisan wal amal wan nafs, dengan harta benda, dengan jiwa. Ya, kalau kita melihat sejarah dakwah, Rasulullah berperang melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang munafik. Di dalamnya terlibat harta benda. Karena salah satu unsur-unsur kekuatan Islam itu kuwatul mal. Unsur-unsur kekuatan Islam itu ada kekuatan harta, ada kekuatan hati, keteguhan hati, kemudian lisan, tentunya dakwah bilisan, bahkan dengan jiwa. Orang yang melakukan transaksi jual beli dengan Allah salah satunya adalah
dengan jiwanya melakukan transaksi jual beli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Dalam ayat ini anfus dulu, jiwanya dulu. Manusia melakukan transaksi jual beli dengan Allah itu jiwanya dulu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum, baru wa amwalahum, baru dengan harta bendanya. Dengan apa Allah membeli? Bi anna lahumul jannah, dengan surganya. Kita bisa melihat dalam sejarah yang berkorban hanya dengan hatinya karena tidak memiliki kekuatan. Hati artinya hanya berdoa semoga dimenangkan, berdoa. Kekuatannya ada di situ. Dengan lisan, ada kalanya dengan lisan itu berdakwah dengan lisan. Gara-gara berdakwah dengan lisan, tidak sedikit di antara sahabat yang babak belur dipukulin oleh orang-orang kafir Quraisy, seperti Abdullah bin Mas'ud misalnya. Ada juga dengan harta benda, para sahabat yang kaya-kaya hartanya dikeluarkan. Bahkan tidak harta, jiwanya pun dikeluarkan. Itu jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Yang kedua, wabil lisan. Yang kedua, ya tadi sudah ya, wabil lisan. Jihad khusus melawan orang-orang kafir dengan tangan. Orang kafir ketika itu banyak dilakukan melawan orang kafir itu dengan perang. Maka berarti dengan tangan. Maka salah satu untuk merubah kemungkaran itu dengan biyadihi, dengan tangan. Kalau diterjemahkan lebih luas, kekuasaan itu bisa dijadikan sebagai merubah kemungkaran dengan kekuasaan. Merubah kemungkaran dengan kekuasaan, dengan posisi yang dibentuk dituangkan dalam undang-undang. Ini kalau kita dakwah secara luas gitu ya. Kemudian jihad khusus melawan orang-orang munafik, yaitu dengan lisannya, melawan orang-orang munafik dengan lisan. Itu dalam Al-Quran terkenal dengan Syash bin Qais, orang-orang munafik. Menghembus-hembuskan, menggembor-gemborkan, melakukan fitnah ke sana kemari. Dan itulah orang munafik ini sangat berat, berbahaya, karena bermuka dua. Di depan Rasul begitu, di belakang Nabi Rasul beda lagi. Makanya orang munafik itu tidak boleh dibunuh karena dia muslim tapi bermuka dua. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi maratibul jihad, perspektif Ibnul Qayyim. Kemudian kita coba melihat sedikit definisi tentang jihad itu sendiri. Jadi wa uridul jihad, jadi yang dimaksud dengan jihad adalah al-faridatul madiyatu ila yaumil qiyamah. Sebuah kewajiban yang tetap hukumnya hingga hari kiamat. Jihad itu tidak berubah, tetap hukumnya sampai hari kiamat. Jihadun nafs tetap. Jihadus syaitan, melawan syaitan atau setan dalam bentuk konsep tetap. Atau seperti yang disampaikan tadi, sehingga lahirlah bahwa definisi jihad itu adalah al-faridatul madiyatu ila yaumil qiyamah. Jadi sebuah kewajiban, berjihad itu kewajiban. Bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu itu kewajiban. Bersungguh-sungguh di dalam mensyiarkan Islam itu kewajiban. Sampai hingga akhir kiamat. Jadi kalau kita tidak bersungguh-sungguh dalam berbagai kehidupan, ya tidak akan sukses gitu. Ada apa tuh mahfudat ya, majadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil.
Nah, kemudian wal maqsudu biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata walam yaghzu walam yanwil ghazwa mata maitatan jahiliyah. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan peringatan. Barang siapa yang mati sementara ia belum pernah berperang atau berniat untuk berperang, ia mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, ini harus dipahami berperang itu seperti apa. Karena memahami al-ghazwah untuk saat ini terjadi al-ghazwu al-fikri, invasi pemikiran. Jadi memahami perang di sini untuk saat ini dihadapkan dengan al-ghazwu al-fikri. Terjadi invasi pemikiran. Invasi pemikiran dituangkan dalam teknologi. Kita sekarang direpotkan dengan perilaku anak-anak yang fokus dengan HP, main game atau yang lain. Itu bagian invasi pemikiran. Sehingga mulai berdampak terhadap anak-anak secara emosi. Anak-anak ketika sedang main game, sholat dulu pasti akan terjadi perlawanan. Itu bagian daripada al-ghazwu al-fikri, invasi pemikiran. Kalau invasi militer tidak ada. Jadi memahami ayat ini secara kekinian, kita dihadapkan dengan serangan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh umat yang kuat kepada umat yang lemah, hatta tattabi'a millatahum, sehingga umat yang lemah itu mengikuti mereka. Itulah invasi pemikiran. Targetnya apa? Ifsadul akhlak, hancurkan akhlak anak-anak muslim, hancurkan generasi muda muslim, hancurkan keluarga muslim, hancurkan masyarakat muslim. Akhlaknya hancur. Al-ghazwu al-fikri, dampak daripada invasi pemikiran. Maka ketika kita memahami barang siapa yang mati sementara ia belum pernah berperang, melawan invasi pemikiran, menghambat serangan yang bertubi-tubi, maka solusi bagi orang tua untuk menghambat invasi pemikiran ini adalah libatkan Islam di rumah, dampingi anak-anak dengan nilai-nilai Islam. Belum misalnya ada sebuah hadis yang luar biasa. Betapa banyak musuhmu yang dilahirkan dari perut ibumu. Betapa banyak saudaramu betapa banyak musuhmu yang dilahirkan dari perut ibumu, dan betapa banyak pula saudaramu yang tidak dilahirkan dari perut ibumu. Artinya saudara bisa menjadi musuh, keluarga bisa menjadi musuh. Baik, kita kembali ke al-jihad. Maka kita sama-sama memerangi invasi pemikiran. Itu bagian daripada mungkin yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW sebelum kita mendapatkan predikat mati dalam keadaan jahiliyah. Jahiliyah dalam perspektif, bukan jahiliyah dalam masalah ilahiyah, masalah ketuhanan, tetapi jahiliyah kontemporer saat ini. Kalau melihat jahiliyah masa lalu, sekarang jarang melihat orang-orang yang menyembah patung-patung berhala. Tapi jahiliyah modern, berhala-berhala itu ada di HP-HP masing-masing. Jahiliyah modern ini sangat berat sekali.
Itulah yang dimaksud dengan al-jihad. Makanya sebuah kewajiban yang tetap hukumnya hingga hari kiamat. Karena itu mengimbangi sumpah setan, sumpah iblis kepada Allah. Maka berarti kita harus wajihadus syaitan, tetap berjihad melawan setan, melawan sistem, melawan kaum-kaumnya, ideologi syaitonia dan seterusnya. Ini jihad saat ini. Baik, kemudian kalau kita melihat maratibul jihad gitu ya. Pertama, al-qital fi sabilillah, ini jihad paling tinggi. Jadi berperang di jalan Allah. Sejarah dakwah menyebutkan seperti itu. Ada perang Badar, ada perang Uhud. Sekarang pun lagi sedang berperang. Palestina berperang dengan Israel, dengan antek-anteknya. Kemudian di antara mereka berperang, dan itu paling tinggi. Yang kedua, kalimatul haq inna sultanin jair, menyampaikan kalimat-kalimat yang hak di depan penguasa yang zalim. Dan itu dicontohkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Atau mungkin bahkan di Indonesia menyampaikan, para ulama menyampaikan nasihat-nasihat, mengkritisi dan sebagainya. Ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat, tapi yang jelas nyata bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam berhadapan dengan Sultanun Jair, orang penguasa yang zalim, penguasa yang dilaknat. Selanjutnya jihadul, berjihad dengan tangan. Apa yang kita lakukan? Jihadul qalam, berjihad dengan tulisan. Kita menulis di Facebook. Saat ini berjihad seperti itu. Menulis tulisan-tulisan nasihat atau menulis buku. Kalau kita menembak dengan tembakan, mungkin hanya satu peluru yang keluar, bahkan hanya satu kepala yang kena. Tetapi ketika menembak dengan tulisan, kemudian buku tersebut dibaca, ribuan orang membaca buku tersebut, membaca pikiran-pikiran kita. Dan itulah yang dimaksud dengan jihadul qalam, berjihad dengan tulisan. Walaupun tulisannya itu agak dalam, tulisannya mungkin kontroversi, dengan berbeda pemahaman, tidak menjadi masalah. Kemudian jihadul lisan, dengan lisan, dengan tangan, dengan qalam, dengan lisan. Ini kalau kita melihat maratibul jihad, berjihad, menulis bagian dari jihad, dengan tangan bagian dari jihad, dengan lisan bagian dari jihad. Dan yang paling rendah adalah ingkarul qalb, dengan qalbu, kemudian berdoa. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Kita tidak memiliki apapun, tapi memiliki kekuatan qalbu, kekuatan hati, selemah-lemahnya iman. Dan itulah paling rendah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan, wala tahya da'watun illa bil jihad. Wala tahya da'watun illa bil jihad. Dakwah itu tidaklah hidup kecuali dengan jihad. Dakwah itu tidak akan hidup. Di sini kita harus memahami definisi dakwah dulu. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Dakwah akan semakin solid jika sudah disirami darah syuhada. Tengok kita ke Palestina.
mereka semakin solid. Apalagi darah syuhada itu sudah mulai tertumpah, semakin solid. Lantas bagaimana di Indonesia? Apakah harus pertumbuhan darah? Tidak. Kesolidan di Indonesia adalah dengan at-tadhiyah, al-jiddiyah, al-istimrariyah. Pengorbanan dengan pengorbanan macam-macam. Kesungguhan dan kontinuitas. Itulah yang dimiliki oleh baginda Ibrahim alaihissalam. Bagaimana pengorbanan Ibrahim, bagaimana kesungguhan Ibrahim dalam dakwah, dan Ibrahim dalam dakwah istimrariyah, kontinuitas, tidak pernah terputus di perjalanan, tidak futur, tidak lemah dan lain sebagainya. Dakwah tidak akan hidup kecuali dengan jihad. Ternyata jihad itu mampu memberikan motivasi. Apalagi dikaitkan dengan membuka lembaran-lembaran sejarah para mujahid as-sabiqunal awwalun. Kalau kita jarang membaca sejarah, tidak akan bisa mendapatkan kekuatan selain membuka sejarah-sejarah sebelumnya. Bisa tidak membuka sejarah sebelumnya, tapi dakwahnya apa adanya. Jangan terlalu jauh. Bagaimana gerakan dakwah di Indonesia? Para wali songo, para kiai, untuk generasi muda, buka mereka. Sejarah mereka itu dibuka. Kenapa Islam ada di Indonesia? Pasti ada yang menggerakkan. Ini tugas generasi muda, sehingga mampu memberikan energi, semangat, ghirah terhadap agamanya. Wala tahya da'watun illa bil jihad. Dakwah tidaklah akan hidup kecuali dengan kesungguhan, kecuali dengan jihad. Sungguh-sungguh, jihad itu bersungguh-sungguh. Mungkin beberapa tahun yang lalu, tahun berapa tuh? 1985. Jihad ketika pemakaian apa tuh? Jilbab. Dulu kan di atas tahun segitu orang yang berjilbab itu kan jarang. Jadi tahun 1985 itu peristiwa pertama kasus jilbab. Dulu ada kasus jilbab di SMA di Bandung. Itu bisa dibuka kembali peristiwanya. Tapi yang jelas kalau tidak salah tahun 1985. Kemudian ada juga kasus yang lain. Jihad pemakaian jilbab di Indonesia. Tadi yang pertama tahun 85 kasus jilbab di SMA. Yang kedua pengadilan kasus jilbab di Bogor dan dimenangkan oleh pelajar. Siapa yang memenangkan? Yang badlul jihad, yang ghirah jihadnya luar biasa. Kemudian pengadilan kasus jilbab di Jakarta dimenangkan oleh sekolah. Fitnah menebar racun pada pemakai jilbab. Dulu difitnah orang-orang yang memakai jilbab. Kemudian akhirnya jilbab masuk di berbagai kalangan sampai sekarang. Islamisasi kehidupan hanya dengan jilbab itu bisa kelihatan. Dan itu dilakukan dengan jihad. Jihad di pengadilan, jihad di sini, di situ. Dan itu pun atas izin Allah. Belum ada yang lainnya dan lain sebagainya. Maka dengan kuatul jihad itu bagian daripada unsur-unsur kekuatan Islam. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan memahami makna jihad kita akan semakin memposisikan diri sebagai khadimul ummah, sebagai pelayan umat. Karena Nabi didedikasikan untuk umat, Rasulullah didedikasikan untuk umat.
untuk berjihad di jalan Allah, untuk mensiarkan Islam di muka bumi ini. Karena perjuangan orang-orang terdahulu, Islam bisa dirasakan saat ini oleh kita semua. Dan kita betapa indahnya hidup di bawah naungan al-Islam. Wa bidzalika tariqu ma'nahu mutafiqud daim al-jihad sabiluna. Itu kan slogan. Dengan demikian engkau telah mengerti slogan abadi kita. Jihad adalah jalan kami. Tidak ada jalan yang lebih baik selain jihad. Itu adalah jalan kita dalam berdakwah. Karena jihad itu maknanya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam berbagai aspek kehidupan. Bersungguh-sungguh memposisikan diri sebagai seorang muslim. Kalau tidak bersungguh-sungguh, Allah tidak akan memberikan kemenangan. Perang Badar, bagaimana kekuatan jihadnya luar biasa. Atau perang-perang yang lainnya dimenangkan oleh Rasulullah. Ini sangat luar biasa. Ada kesungguhan yang sangat dahsyat. Maka kuwatul jihad bagian daripada anasirul kuwatul Islam. Bagian daripada unsur-unsur kekuatan Islam adalah kuwatul jihad. Setelah kuwatul akidah, setelah kuwatul jamaah, setelah kuwatul mal, baru adalah kuwatul jihad. Kekuatan jihad ini sangat penting sekali. Atau diterjemahkan lebih luas, seorang suami mencari nafkah, bagian daripada jihad. Anak kita bersekolah, bagian daripada jihad. Mencari ilmu. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk orang-orang yang yasra sadrahu lil jihad. Hati kita terbuka untuk jihad. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita adalah termasuk generasi yang akan melanjutkan estafeta dakwah. Khususnya juga untuk generasi kita, anak-anak kita, perkenalkan kepada mereka tentang konsep-konsep yang ada di dalam Islam. Perkenalkan tentang jihad, perkenalkan tentang dakwah, perkenalkan tentang nabinya, perkenalkan tentang masjid, perkenalkan Al-Quran. Semuanya diperkenalkan kepada anak-anak kita. Shadaqallahul azim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.